video iki aja lali pijet subscribe karo loncenge mangkuning. Matur suwun. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani seluruh Indonesia, khususnya petani porang. Ya, ini hari ini tanggal 5 Oktober saya mencoba menanam biji katak ya, yang kemarin sudah saya proses. Ini sebenarnya belum waktunya tanam juga ya untuk daerah sini, karena belum ada turun hujan, jadi belum waktunya sebenarnya. Cuma untuk penanaman katak ini saya mencoba lebih start awal dengan cara saya tanam di polybag ya. Ini mohon maaf, ini video khusus untuk pemula ya. Untuk senior lihat nggak apa-apa, sama-sama belajar ya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, cuma berbagi pengalaman saja. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung cara penanaman katak, ini musimnya memang belum musim waktunya tanam. Ini saya terapkan di media polybag. Jadi untuk penanaman katak yang belum waktunya atau belum musimnya harus melalui proses atau tahap-tahap tertentu. Jadi untuk pertama kita harus mencambahkan, jadi biar bertunas dulu seperti ini kurang lebihnya. Ini kemarin saya proses sekitar 1 mingguan. Jadi untuk pemrosesan biji katak ini saya cuma pakai CPT aja. CPT pakai ini cuma bawang merah sama bawang putih. Airnya saya peras, terus saya semprotkan di biji kataknya, lalu saya bungkus plastik saja, cukup saya bungkus plastik. Kalau untuk katak simpel sekali, beda kalau sama yang biji bunga, agak ekstra, lumayan ekstra. Ini cuma saya basahi, langsung saya bungkus plastik saja. Setelah 1 minggu jadinya seperti ini. Jadi untuk start lebih awal untuk penanaman biji katak wajib harus dicambahkan dulu. Ini sebenarnya bukan tunas, ini baru cambah. Kalau sudah tunas itu biasanya panjang ya, sama sih, ini tunas, cuma tunasnya masih kecil-kecil, jadi belum tentu jadi batang ini karena masih kecil sekali, dan tunasnya ini banyak. Jadi untuk katak yang baru bercambah atau baru nyambah ya, biasanya sini biasanya yang jadi itu tunas yang paling panjang. Kalau menurut saya seperti itu. Contohnya seperti ini, biasanya tunas yang paling panjang. Nah, ini ada tunas, ini tunas banyak sekali tunasnya. Biasanya yang paling yang menang itu yang paling panjang. Aduh, ini kameranya agak blur, silau. Yang paling panjang pokoknya biasanya yang seperti ini. Nah, ini yang paling panjang biasanya yang jadi seperti ini. Kalau kemarin ada pertanyaan, misalkan diproses bungkus plastik itu cambahnya tunasnya banyak sekali. Nah, kalau menurut saya ini yang jadi itu cuma satu. Jadi tiap tunas ini calonnya nggak jadi batang semua, tetap satu yang menang, jadi yang paling panjang. Nah, ini malah banyak sekali, tetap yang paling panjang yang jadi. Itu. Jadi kalau sebenarnya penanaman katak itu sangat mudah sekali, ibaratnya dibuang saja dia sudah tumbuh. Cuma tumbuhnya tetap harus menunggu musimnya, karena ini belum 100% belum musim tumbuhnya porang. Jadi kita harus harus ada cara tersendiri. Nah, harus ada proses atau tahap dicambahkan dulu. Jadi sebenarnya kalau nanam katak ini dilempar aja, ibaratnya sudah tumbuh. Cuma itu waktu pas di musimnya. Ini kan belum musimnya, jadi wajib kita proses dulu seperti ini.
baru kita masukkan ke media polybag. Ini medianya cuma tanah sama organik sama itu sekam, cuma enggak saya bakar ini karena sebenarnya banyak sekali yang kemarin. Yang ini cuma sampel saja, contoh buat teman-teman nih yang ada di karangan rumah ya. Ini cuma yang buat contoh yang katanya. Nah, ini kita coba proses penanaman seperti ini kawan ya. Jadi gini, setelah polybag kita proses untuk biji katak ya, untuk penanaman kalau menurut saya sebelum penanaman media polybag tanahnya harus basah dulu minimal 2 hari setelah memasukkan polybag. Tiap hari polybagnya harus disirami dulu agar posisi struktur tanahnya jadi, agar kelembapannya juga terjaga. Jadi 2 hari harus kita sirami dulu. Ini tadi sudah saya sirami, lalu kita lubangi seperti ini ya. Untuk proses pemasukannya ke lubang itu posisi tunas yang paling besar diusahakan harus yang atas, jadi jangan begini ya, harus berdiri. Tunas yang paling panjang kita pegang lalu dimasukkan seperti ini ya, harus di atas. Sebenarnya kalau pas musimnya katak itu terbalik atau terjungkir itu tetap tumbuh, cuma ini kan kita start lebih awal, jadi untuk mempercepat munculnya tunas harus di atas, karena ini juga termasuk berat bagi dia untuk bertunas karena memang belum musimnya. Jadi kita akali tunasnya, kita taruh di atas agar cepat pertumbuhannya. Setelah begini lalu ditimbun tanah sedikit saja, nggak usah dalam-dalam, yang penting tertutup aja agar tidak terkena sinar matahari. Cukup begini aja. Dan nanti untuk waktu penyiramannya tetap harus hati-hati. Nah, ini tunasnya banyak tapi yang paling panjang tetap yang ini, jadi ini yang di atas. Sebenarnya kalau terbalik pun juga akan tumbuh kalau biji katak, cuma pertumbuhannya agak lambat. Ini ditimbun tanah aja gini, nggak usah padat-padat, cukup tertutup aja. Yang dia butuhkan hanya kelembapannya saja. Ini kawan ya, kalau cara saya seperti ini. Kalau mungkin teman-teman ada cara lain yang menurutnya lebih bagus dan sudah pernah mencoba, diterapkan nggak apa-apa. Ini ya bukan bermaksud saya menggurui, cuma berbagi pengalaman saja. Nah, ini tunas yang paling panjang di atas. Nah, ini nanti tetap yang jadi tunasnya ini tetap yang paling panjang, tidak jadi tunas semua ya. Mungkin ada 1-2, tetap biasanya kebanyakan yang paling panjang yang jadi pohon, yang jadi tunas seperti itu. Ini aja. Nah, ini cari yang paling panjang. Yang paling panjang kita pegang lalu kita masukkan, jangan terlalu dalam, cukup ditimbun tanah saja. Ini sebenarnya juga termasuk masih proses penyemaian. Kita pilih yang paling panjang, ini kita masukkan. Sebenarnya untuk penanaman porang khususnya untuk katak itu sangat mudah sekali. Yang penting kuncinya satu, bibit kualitas harus bagus. Kalau bibit kualitasnya sudah bagus, pasti dia akan tumbuh. Dengan tanam cara apapun pasti dia akan tumbuh. Gitu saja. Karena ini agak ekstra karena memang belum waktunya tumbuh ya. Jadi kita harus pakai cara seperti ini.
ya sudah saya tanami. Ya mungkin cukup sekian dulu kawan. Bila ada salah kata atau kurang cocok di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.